Shalom saudara sekalian, hari ini 2 Agustus. Saudaraku, orang yang mengaku percaya bahwa Alkitab adalah kebenaran dan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tapi hanya di dalam pikiran atau di dalam nalarnya, pasti hidupnya tidak memiliki tujuan. Artinya segala sesuatu yang dia lakukan itu hanya demi sesuatu itu sendiri. Kalau dia bekerja, ya demi pekerjaan itu sendiri. Kalau dia berkarir, ya demi karir itu sendiri. Kalau dia studi, ya demi studi itu sendiri. Dan pada akhirnya semuanya hanya untuk kepentingan diri sendiri. Ia bisa bekerja keras, bekerja giat, tetapi di balik semua aktivitasnya, agendanya adalah bagaimana dia bisa menikmati semuanya. Menikmati pekerjaan, menikmati kebersamaan dengan orang-orang di sekitarnya untuk apa yang dia rasa membahagiakan. Tentu orang-orang seperti ini tidak pernah memikirkan bahwa ada Allah yang hidup, Allah yang berperasaan. Sebagai orang percaya mestinya kita memikirkan, merenungkan, menghayati kenyataan, keberadaan atau adanya Allah yang hidup, yang menaruh rohnya di dalam diri kita. Orang-orang Kristen yang percayanya kepada Tuhan hanya di dalam pikiran, itu hanya melirik perasaannya sendiri. Dia hanya melihat apa yang dapat membuat dirinya bahagia dan senang. Tetapi dia tidak melirik dan tidak melihat hati Tuhan. Secara antropomorfistis, dia tidak melihat bibir Tuhan. Apakah tindakannya membuat Tuhan tersenyum atau sebaliknya membuat Tuhan berduka. Irama hidup seperti ini dimiliki hampir semua orang, dan itu memiliki pengaruh yang kuat di dalam kehidupan orang-orang Kristen, sehingga banyak orang Kristen yang sebenarnya pola hidupnya tidak berbeda dengan orang-orang non-Kristen. Saudaraku, mengisi hidupnya untuk kesenangan diri sendiri. Ia bisa bertanggung jawab atas orang tua, bisa, karena pasti memiliki naluri membela orang tua, saudara. Tetapi hanya sampai pada naluri itu sendiri, naluri membela orang tua. Ya, ia bisa membela keluarga besar, tetapi ya karena ada naluri ikatan kekeluargaan, bukan karena mau menyukakan hati Allah. Tentu orang-orang seperti ini akan sangat membatasi diri. Ia tidak akan memberi ruangan yang cukup untuk orang lain. Yang penting keluarga sendiri atau keluarga dekatnya. Orang lain dia tidak akan pedulikan, saudaraku. Ya, dan dia juga tidak peduli dengan yang namanya pembantu rumah tangga, pegawai-pegawainya, driver, sopirnya. Ia bisa memanfaatkan mereka, tetapi tidak sungguh-sungguh menaruh kasih bagaimana orang-orang itu bisa menemukan Allah, menemukan Tuhan, menemukan Juru Selamat di dalam dan melalui hidupnya. Tentu saja saudara-saudaraku, orang-orang Kristen seperti ini ya bisa saja ya kepada orang lain bersikap ramah, santun ya, tetapi tidak akan memancarkan keagungan anak Allah. Sebab sampai pada titik tertentu bagaimanapun dia akan menunjukkan egoismenya. Sampai titik tertentu dia tidak akan bisa menembus batas mengasihi sesama seperti diri sendiri. Ya, sifat atau jiwa kesukuannya pasti masih kuat.
memandang orang karena materi, karena harta, karena pangkat, karena gelar, karena suku. Ya, karena dia tidak peduli perasaan Allah. Kalaupun dia ramah terhadap orang lain yang beda agama, beda suku, beda sosial ekonomi, ya karena untuk kepentingan dirinya sendiri, bagaimana dia bisa adjust atau menyesuaikan diri dengan keadaan. Ia tidak bisa mengerti yang dimaksud Alkitab, baik makan atau minum, ia lakukan itu untuk kemuliaan Allah. Ia tidak mengerti. Yang dia mengerti adalah bagaimana ia hidup dalam kesenangan. Bisa melalui hobi, melalui wisata, melalui makan minum bersama keluarga, dan segala sarana yang bisa membuat dirinya itu bahagia, saudara. Dia tidak mengerti apa yang dikatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan, jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Untuk kemuliaan Allah artinya untuk kesukaan hati Allah. Memang bedanya tipis, saudara, antara orang percaya dan orang yang tidak percaya itu. Bedanya tipis. Kadang-kadang juga agak sukar dibedakan. Tetapi pada akhirnya akan nampak. Orang yang memiliki percaya yang benar, yang menerjemahkan percayanya dalam tindakan hidup secara konkret, dan orang yang tidak mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan, yang tidak memiliki percaya secara konkret. Bagaimanapun pada titik tertentu akan kelihatan, karena orang yang mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan dengan benar, karena percaya dengan benar kepada Allah, itu akan mengalami pertumbuhan kedewasaan yang makin hari makin seperti Kristus. Tetapi orang yang tidak percaya dengan benar, yang tidak mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan, itu kalaupun bertambah menjadi dewasa, sebagaimana pada umumnya orang melalui perjalanan waktu menjadi dewasa secara mental, tapi tidak memancarkan kemuliaan Allah, tidak memancarkan kodrat ilahi. Sebaliknya, orang yang benar-benar memiliki percaya yang benar kepada Allah dan mempersembahkan hidupnya bagi Allah, itu akan dibuat Tuhan bertumbuh terus. Dan ibarat lampu atau terang itu makin besar, makin kuat cahayanya. Dan akhirnya akan bisa ditemui bahwa dia orang percaya yang benar. Kiranya kebenaran ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia.